Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Awalan hayya bina nashkuru wa nahmadu lillahi subhanahu wa ta'ala alladhi qad a'tana wa an'amana bi ni'matis sihhati wal fursati wa kadzalika ni'matil imani wal islam hatta natamakkana wa nastati'a minat tajammu'i wajahan liwajahin abarul internet wa abarul zoom walau kana adana mutaba'idatan walakin qulubana mutaqaribatan daiman insyaallah ta'ala. Fi siyaqi muhadarati ammatin Sayyidi Syekh Ahmad Muhammad Adanan hafizahullahu ta'ala anhu ra'isun wa qa'idun di Jami'ati Institut Ad-Dawli Al-Afyuni. As-saniyan da'awna nusalli wa nusallimu ma'an li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi qad hamalana min alamil jahli ila alamit ta'limi wa min alamiz zulmati ila nur kama nash'aru bihi fi hadhihi al-lahdhah. Lidzalika fa min at-tabi'i was-sahihi an nuballigha ilaihi al-wasilah biqauli Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asa wa tamanna an nakuna min ummatihi allati sayasfa'ahu fil akhirati. Amin amin ya rabbal alamin. Al mukarram wal muhtaram Raisu Muassisah Kifayatul Akhyar Dr. Yunri Akhyar MA ma'a ailati. Tsummal mukarram wal muhtaram Raisu Jami'atit Tarbiyatil Kifayah Bapak Zalisman MPD wa taqimihi alladzi la astati'u an adhkura ismahum jami'an. Tsummal mukarram wal muhtaram at-tulab wat talibat li Jami'atit Tarbiyatil Kifayah alladzi qad hadartum fi hadzal lailil mubarak. Wala siyamal mukarram wal muhtaram asyadinal kiram Asy-Syaikh Ahmad Muhammad Adanan hafizahullahu ta'ala qaidan li Jami'il Afyunid Dawli wa Syekh Muhibbul Tibri hafizahullahu ta'ala qaidan wa ra'isan li ma'hadil ni'matul kasikan alladhani qad hadartuma fi amamina ma'an fi mabahasi ahammiyatil ilmi wal muallimi fil islam. Tayyib, amma maqsudunal julus fi amamil hadiruna amsahu lana bi qiraati tartibil ahdasi fi hadzal ijtima'in nabil. Al barnamijul awwalu qiraatu ummil qur'ani ma'an. Summal barnamijus sani qiraatu ayatil qur'anil karim lil ukhti Nasya Aini. Summal barnamijus salis kalimatul istiqbal min raisi muassisah Kifayatul Akhyar Dr. Yunri Akhyar MA. Al barnamijur rabi ad-du'a lil ustazi
Dr. Perlindungan Simbolon. Al-Barnamijul Khamis Tablighu Maddatil Muhadaratil Ammati li Syekh Ahmad Muhammad Adanan hafizahullahu ta'ala ma'a Syekh Muhibbul Kibiri hafizahullahu ta'ala mutawassitan wa mutarajjiman li Syekhil Kiram. Tayyib biduni itolatil waqti da'auna naftahu barnamijina ma'an biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma nadkhulu fi barnamijil awal biqiraati ummil qur'ani ma'an lin nabil kiram al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asallahu ay yastamira wa yubarika lana fi barnamijina minal awwali ilal akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Al barnamijus tsani tilawatul ayatil qur'aniyah allati sataqra'uha ukhtana nasya'aini li ukhti allati nad'uha falyatafaddal mazkura. Bacaan ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illa rasul qad khalat min imma ta'awun qalabakum bikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'an
وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ila ukhtinal kiram. Asallahu ayyubarika fi hadal barnamiji fi qiraati ayatil Qur'anil Karim. Al-barnamijus salis kalimatul istiqbalil awal allazi sayulkiha ar-ra'isul muassisa kifayatul akhyar Dr. Yunri Akhyar MA ila ustazinal kiram al-waqtu wal makan falyatafaddal mazkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala nabiyina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa nufaddilu wa nahtarimu Syekh Ahmad Muhammad Adnan Al-Fayuni, Ra'isul Jami'ah Al-Fayuni Al-Alami Fisam. Yang sama-sama kita muliakan Syekh Ahmad Adnan Ahmad Muhammad Al-Fayuni sebagai pimpinan Institut Al-Fayuni Internasional di Sam, Syria. Nufaddilu wa nahtarimu Syekh Muhammad Tibri, Ra'isu Ma'had Ni'matullah Kasikan Daerah Kambar wa al-wasid wal mutarajjim fi hazin nadwah. Yang kita hormati dan muliakan Syekh Muhammad Tibri sebagai pimpinan pesantren Ni'matullah Kasikan wilayah Kampar. Beliau nanti sebagai moderator dan sebagai penterjemah dalam kuliah kita ini. Nah, tarimu mudirut tarbiyah wa ta'lim Al-Kifayah Riau, Dr. Mukhyar Bukhari Al-Magistir, yang kita hormati Direktur Pendidikan Al-Kifayah Riau, Dr. Mukhyar Bukhari Al-Magistir. Nah, tarimu Ra'isul Jami'ah At-Tarbiyah Al-Islamiyah Al-Kifayah Riau, Syed Jalisman Al-Magistir, yang kita hormati dan kita hargai Ketua kampus ya Al-Kifayah Riau, Buya Jalisman Al-Magistir. Nah, tarimu Ru'usul Kisim, Ru'usul Maktab, Naib Ra'isul Maktab, wa kulla ummalin fil Jami'ati Al-Kifayah, yang kita hormati seluruh Ketua Prodi, kemudian Kabak TU, dan seluruh Kasubag dan seluruh karyawan yang mengawaki kampus Al-Kifayah Riau. Nah, tarimu Ra'isul Tullab Al-Kifayah Riau wa Ra'isul Lajnah wa kull a'dha'ihi, yang kita hormati yaitu Ketua BEM mahasiswa dan seluruh panitia dan seluruh anggota. Wa uhibbu jami'a tullab Al-Kifayah Riau alladzina adadahum hawalai alaf wa salasumi'ah syahsin, yang saya cintai seluruh mahasiswa Al-Kifayah Riau yang kira-kira ya lebih kurang jumlah mereka 1.300 orang. Ahtarimu jami'ul musyarikin fi hazin nadawah al-lailah, yang saya hormati seluruh
peserta kuliah pada malam hari ini biwasilah Zoom. A'tarifu man huwa Syekh Adnan Ahmad Muhammad Adnan Al-Fayumi alladzi sayatakallam ma'ana hazil yang akan Syam, Republik Arab Suriah. Beliau juga lulusan dari الصوت يذهب يا شبابنا. لو سمحتم افتحوا لنا الصوت. Kalau mau makan sini ya. Istri dengan kondangan kan? Nah, kondangan kan? Awal sekolah saya. Mau pulang. Sana'tarifu ilaikum al-musyarikin. Saya akan memperkenalkan kepada peserta ya kuliah umum pada malam hari ini. Ya. Al-Kifayah Riau Nasyaha Zil Jami'ah Fain Wasabai Asyara. Kampus ini berdiri di sekitar 1.300. Wa yastamirru hazil jami'ah binumuwi wa tatawur. Dan perkembangan kampus ini akan terus berlanjut.
Hazil jami'ah tahta iddati wahidatin minal madaris bada'an min rawdatil tarbiyatil Qur'an wal madrasat tiddiniyah ta'miliyah awaliyah wa rawdatil atfal wal madrasatil ibtidaiyah wal madrasatil i'dadiyah wal madrasat sanawiyah hatta al jami'ah al islamiyah. Kampus ini berada di bawah Yayasan Kifayatul Akhyar yang menaungi beberapa sekolah di bawah, kemudian MI, kemudian MTS, kemudian aliyah sampai ke perguruan tinggi. Atakallamu fi hadzin nadwah bil lughatil arabiyyah wa tarjamtuha li'anna al muhadatsah huwa syah min al arabiyyah wa kadzalika li tahfizit tullab ala isti'ab al lughatil arabiyyah li yusyariku fil alaqatid dawliyah. Saya berbicara dalam kuliah pada malam hari ini berbicara dalam berbahasa Arab karena pembicara kita dari Arab ya, dari Syam ya. Kemudian juga tujuan saya adalah untuk memotivasi mahasiswa menguasai bahasa-bahasa asing seperti bahasa Arab dan bahasa Inggris agar mereka nanti berpartisipasi dalam percaturan internasional. Ini memang dari situnya ya, bukan? Enggak, no, itu di kamar dia tuh. Backgroundnya nggak nutupin ini dia. Kami juga bercita-cita agar nanti mahasiswa bisa menyambung untuk tingkat magister dan doktor di luar negeri. Nanti bisa dibantu oleh Syekh Muhammad Tibri untuk melanjutkan mahasiswa Al-Kifayah belajar di luar negeri. Daulah al-Arabiyah atau dualil Urubiyah, baik itu negara Arab ataupun negara Eropa. Bizalik naj'alul muhaddisina bil khaliji yakuna tullab zawi ibrah ya, agar mahasiswa nanti memiliki ini smart prenade. Gimana Bang tahu kartu Bang juga cocok itu di situ eksis sama apa? Gabung ya. Tunggu loh, ini kartu apa di sini? Mohon sama. Mohon ya kepada mahasiswa kami, mic-nya tolong di-off-kan ya. Haza li'izzatil basirah wal khibrah wal intifahi afakil fikir. Tujuan ini adalah untuk meluaskan pengalaman dan pandangan ya, dan untuk membuka cakrawala pikir indat tulab ya, untuk mahasiswa Al-Kifayah maksudnya. Al-hadis an at-ta'lim al-'ali yakni al-hadis an at-ta'lim bi'ala al-mustawa min at-ta'lim li'annahu min ajal iltihaqi bil kulliyah yajibu an yakuna syahsun akmalul madrasati tsanawiyah aw ma yu'adiluha la yumkinu li ayyi syahsin dukhulul kulliyah illa ba'da takharruj min al-madrasah tsanawiyah. Berbicara mengenai pendidikan tinggi, perguruan tinggi, yaitu berbicara tingkat pendidikan yang lebih tinggi maksudnya. Karena tidak mungkin seseorang kuliah di perguruan tinggi tanpa menyelesaikan di tingkat SMA. Kan? Al-hadis anil kuliah wal muhadasa an ala mustawa a'la wa tariqatu tadris fiha takhtalifu anil madaris
fil madrasati la yazalul muallim wal anasur al asasi fi tawfir fi ta'allum lil balighin fa inna tullab mutalibuna aksar min ayyakunu nasitina fil bahsi alal bayanati allati sayatimu tahliluha wa munaqashatiha. Berbicara perguruan tinggi yaitu berbicara tingkat yang lebih tinggi. Cara pengajaran di perguruan tinggi berbeda dengan di tingkat sekolah, ya, karena di perguruan tinggi ini mahasiswa disuruh untuk belajar lebih aktif, ya, untuk mencari bahasannya, data-datanya agar mereka bisa untuk pemecahan masalah dan mendiskusikannya. Wa tullab al-an allazina yadrusuna al-an fi al-kifayah lahum qudratuh kabirah ala tahammul ya. Mahasiswa sekarang yang belajar di Al-Kifayah berarti mereka memiliki kekuatan yang cukup, ya, student superval, ya, li'annahum yastati'una lisidgil awaikil akliyah, ya, karena mereka mampu untuk menangkal atau menghindari mental block, ya. Mental block yang saya maksud adalah permasalahan ekonomi, permasalahan keluarga yang tidak mendukung untuk kuliah, kemudian tidak ada dukungan dari suami, atau kampus terlalu jauh, atau tidak biasa hidup di kota, sehingga mereka bisa menghadapi mental block seperti itu, akhirnya mereka bisa kuliah di Al-Kifayah. Wal akhir, dan terakhir, narjullah ayya'tilanal fursah li'an nuqabila ma'asyekh Ahmad Muhammad Adnan Al-Fayuni fil mustaqbal. Terakhir, kita berharap kepada Allah agar kita diberikan kesempatan nanti untuk berjumpa dengan Syekh Ahmad Muhammad Adnan Al-Fayuni di masa yang akan datang, baik itu nanti di Indonesia ataupun di Syam, Syria. Ila huna kalami hazil lailah. Sampai di sini pembicaraan saya malam ini. Qabla an nahtatim, sebelum saya menutup, aku lu qaula Ali bin Abi Thalib. Saya akan menyampaikan perkataan Ali bin Abi Thalib. Innan nu'asa wal, ya. Saya akan menyampaikan sebuah syair. Innan nu'asa wal kasal ahla mazaqu min asal. Illam tusaddiqni fasal ahla nu'asa wal kasal. Jika sesungguhnya mengantuk dan malas itu lebih manis dari madu. Jika kalian tidak percaya, tanyalah orang yang pengantuk dan pemalas. Ya, jadi kita harus rajin belajar, kita harus rajin menuntut ilmu, kita harus rajin belajar bahasa. Ya. Syukran jazila ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, ayyuhal hadirin jami'an, fanadkhulu fi barnamijil ladzi qala intizaruhu wa huwa taslimu wa tablighu maddatal hadarati al-'ammah ma'a asy-Syaikh Ahmad Muhammad Adnan hafizahullahu taala ma'a asy-Syaikh Muhibbul Tibri hafizahullahu taala wasitan wa mutarajjiman ila syaikhina al-kiram ila syaikhina al-kiram al-waqtu wal makan falyatafaddal mazkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika
ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. بداية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتوجه بالشكر إلى الله تبارك وتعالى وإلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم أتوجه بالشكر إلى رئيس جمعية الكفاية وإلى رئيس معهد نعمة الله الشيخ الحبيب الغالي على قلبي الشيخ محب الطبري الذي دعاني لإلقاء هذه المحاضرة في هذه الساعة الطيبة المباركة لأهلنا في إندونيسيا الكرام. إن شاء الله مترجم سيدي إن شاء الله. هل مترجم شيخ؟ نعم الآن. Terima kasih segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh di Sekolah Tinggi Al-Kifayah di Provinsi Riau. Wabil khusus saya sampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pimpinan, seluruh pendiri Muassasah Kifayatul Akhyar di Provinsi Riau yang telah memberikan kesempatan untuk bisa berbicara pada malam yang berbahagia ini. Tabi'u ya Sidi. يسرني ويسعدني أن ألبي هذه الدعوة لأن نلقيها على أهلنا في إندونيسيا، أهل الأدب وأهل الحب وأهل الإيمان وأهل التواضع الذين كان شيخنا رحمه الله الشيخ محمد عدنان الأفيوني يذهب إليهم ويتحدث لنا عنهم، عن إيمانهم وأدبهم وأخلاقهم ومحبتهم للعلم وللعلماء ولطلاب العلم. Beliau menyampaikan bahwa beliau sangat gembira sekali, senang sekali bisa memberikan kuliah pada malam yang berbahagia ini kepada seluruh mahasiswa dan juga para dosen, karena beliau mendapatkan berita yang sangat baik. Ayahanda beliau almarhum Syekh Adnan Apyuni, beliau adalah mufti Damaskus. Beliau sering تابع. وقد لمسنا هذا الأدب وهذا الحب عندما أتى طلاب إندونيسيا إلى الشام المباركة، إلى معهد الشيخ محمد عدنان الأفيوني الدولي للعلوم الشرعية واللغة العربية، فوجدناهم من أهل الأدب ومن أهل الأخلاق ومن أهل التواضع، وهم مرحبون بهم في الشام المباركة متى أحبوا ومتى شاءوا. هو رد عيد الكلام.
الأفضل مشان في ما راح يفهمون. وقفت الصوت. طيب الشيخ علي الصوت. pada kharajata min hazal هل يوجد مترجم آخر؟ استنى شوية شيخ، أنا أسأل إلى أدمن إن شاء الله. استنى شوية. نعم. استنى دقيقة ممكن إن شاء الله. Mohon maaf, ini Ana Mas Fir Muhammad Nur, keluarga dari Dr. Yunri. Syekh menanyakan ada nggak penterjemah yang lain, kata Syekh. Karena penterjemah tadi mungkin bisa dikeluar dari Zoom atau mungkin bisa di lampu mati gitu. Ya, silakan Syekh. Langsung aja Muhammad Nur yang menerjemahkan, tidak apa-apa, langsung aja. Baik, insyaallah. Ya Syekhana, tafadhal istamir ya Syekhana. حديثنا اليوم عن موضوع وأقرب وأسهل طريق من طرق الوصول إلى الجنة. Pembicaraan Amirtumuna ya syabab. Nah, pada kesempatan ini pembicaraan kita dan tema kita begitu penting, yaitu tema bagaimana caranya kita sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. حديثنا اليوم عن العلم عن طريق الأمل، عن طريق النور، عن الطريق الذي يحمل بين طياته سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. Pembicaraan kita adalah pembicaraan tentang ilmu, di mana ilmu adalah sebuah jalan yang akan membawa kita kepada sebuah kebahagiaan, yaitu kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Al-ilmu huwa al-wasilatu al-aham linuaddi الدور الذي أمرنا الله به تبارك وتعالى والمهمة التي أمرنا الله تعالى وتبارك وتعالى بها ألا وهي العبادة، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Ilmu adalah salah satu jalan bagaimana kemudian kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah bagaimana kita beribadah
dengan memiliki ilmu. Sebab ibadah adalah salah satu tugas penting kita. Kenapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Saya tidak akan ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku, kata Allah. Maka ibadah baru Allah terima kalau kita memiliki ilmu. فبالعلم نعرف حقائق الربوبية وكيفية العبودية. بالعلم نبصر الحق من الباطل والخير من الشر والثواب من المعصية. Maka ilmu adalah hal yang terpenting sehingga kita mengetahui bagaimana kita bertuhan. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ilmu kita bisa menjalankan ibadah. Bagaimana ibadah yang baik, yang benar, sesuai dengan tuntunan syariah. Dan dengan ilmu kita bisa membedakan antara hak dan yang batil. Dan dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek. والذي لا يتعلم لا يمكن أن يقوم بأي شيء من هذه الأمور المهمة. Maka orang yang tidak belajar, orang yang tidak menjalani sebagai seorang penuntut ilmu, maka dia tidak akan mungkin mengetahui semua apa yang kita sampaikan tadi. Dia tidak akan tahu bagaimana Tuhannya, dan dia tidak akan mengerti bagaimana ibadah yang baik, dan dia tidak akan mengerti antara mana yang baik dan mana yang tidak baik. لذلك كان أول توجيه من الله بل أول آية نزلت على قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هي اقرأ ليدل على أهمية العلم وعلى مكانته في هذا الدين العظيم. Maka kita ketahui semuanya taujihat, ya. Yang pertama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kalimat yang pertama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya Habibullah Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kalimat untuk mengajak kita untuk berilmu, yaitu di dalam surah Al-Alaq Allah katakan, "Iqra", bacalah wahai Muhammad. أقول لكم أيها الأحبة أمرا مهما عظيما لا قيمة للإنسان من غير علم. Saya sampaikan kepada kita semua yang berada di sini, para audiens semua, bahwasanya tidak ada laki mata, tidak ada harga diri kita, tidak ada harga kehidupan kita ini kecuali ketika kita berilmu pengetahuan. بالعلم ترقى الأمم وبالعلم تسود على العالم وبالعلم ترفع أقدار الرجال. Maka ilmu, dengan ilmu pengetahuan kita bisa lebih maju. Dengan ilmu pengetahuan kita bisa mengelilingi dunia dan mengetahui apa yang ada di dunia ini. Dan dengan ilmu kita mampu untuk menguasai ilmu teknologi. لا ترفع أقدار الرجال لا بالمال ولا بالمناصب ولا بالقوة وإنما ترفع أقدار الرجال بالعلم كما قال تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Gimana ilmu pengetahuannya? Hilang suaranya. إذن العلم هو ميزان التفاضل بين الناس كما قال ربنا تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Maka ilmu adalah suatu yang akan membedakan antara satu dengan yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an,
Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah kalian tidak perhatikan apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? ولأهمية العلم ولمكانة العلم في هذا الدين العظيم فقد احتفى به أهل السماوات وأهل الأرض. Maka salah satu kelebihan daripada pentingnya ilmu ini bahwa ketika seseorang menuntut ilmu, maka apa-apa yang ada di langit, para malaikat-malaikat memberikan ataupun mendoakan kepada para ahli-ahli ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengucurkan rahmatnya kepada para penuntut ilmu. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تهلل وجهه فرحا بطالب العلم لما أتاه الصحابي صفان بن عسال المرادي قال أتاه من أجل طلب العلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بطالب العلم. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang begitu senang ketika melihat orang-orang belajar menuntut ilmu pengetahuan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika para sahabat datang kepada beliau untuk menuntut ilmu, untuk menghadiri majelis ta'lim, untuk mengaji, maka Rasulullah dengan tersenyum, dengan wajah beliau yang sangat mulia, beliau sambut para penuntut-penuntut ilmu dengan mengucapkan marhaban, marhaban, selamat datang wahai para penuntut ilmu. أريد أن أسألكم سؤالا ما هو أغلى أماني أهل الإيمان؟ Ingin saya menanyakan sesuatu kepada kita semua. Apakah dianya yang lebih mahal setelah iman? أغلى أماني أهل الإيمان أن يكونوا في الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Setinggi-tinggi ataupun iman yang termahal adalah ketika kita nanti bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. فطريق العلم هو طريق موصل إلى الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Maka oleh sebab itu ketika hal yang berharga bagi seorang mukmin adalah bersama Rasulullah di surga nanti, maka menuntut ilmu adalah salah satu jalan bagaimana kemudian kita nanti bisa bersua dengan Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, ya, siapa yang menuntut ilmu, siapa yang menjalani mansalaka tariqan, siapa yang menjalani sebuah jalan di mana di situ dia menuntut ilmu pengetahuan, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga Allah dan insya Allah bersama Rasulullah. ويكفي فخرا وعزا لطالب العلم ذلك الحديث العجيب الذي قاله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إن طالب العلم ليستغفر له الطير في السماء والحوت في الماء حتى النملة في جحرها تقول اللهم اغفر لطالب العلم اللهم اغفر لطالب العلم. Para hadirin yang dirahmati Allah, sebuah kebanggaan bagi kita, kebanggaan yang luar biasa bagi kita-kita yang sedang menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, sesungguhnya burung-burung yang terbang di udara, ikan-ikan yang ada di lautan, bahkan semut yang ada di dalam lubangnya ikut mendoakan, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunkan dosa orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Mereka mengatakan kepada Allah, Allahumma ufir li talibil ilmi.
Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang sedang menuntut ilmu. وأذكر أولئك الذين لا يرغبون بالعلم بمتابعة طريق العلم. أذكرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. Maka di sini saya ingin mengingatkan kepada orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu, kepada orang-orang yang tidak mau melanjutkan pendidikannya, ya, bahwa di sana ada sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang jelas mengatakan, talabul ilmi fariidatun. Sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Taala, baik yang bagi laki-laki maupun yang perempuan. Artinya, andai kata kita meninggalkan menuntut ilmu, maka tentu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dosa kepada kita. فأقول لك مهما كان عمرك كبيرا أو ظروفك صعبة لا تستطيع أن تتابع العلم فابدأ واستعن بالله عز وجل ولن يخيبك الله أبدا وستكون من العلماء العاملين بإذن الله تبارك وتعالى. Dan juga pada kesempatan ini kami sampaikan kepada kita-kita, kepada saudara-saudara kita yang sulit keadaannya untuk bisa melanjutkan pendidikan, yang mungkin umurnya sudah tua, tetapi jangan jadikan itu sebagai alasan. Selalulah memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mudahkan ekonomi kita, Allah mudahkan kehidupan kita, dan Allah berkahi umur kita untuk selalu belajar dan belajar untuk ilmu sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangi في كتابه menyebutkan seorang mu'arrikh, seorang ahli sejarah di dalam kitab yang bernama Al-Imam Az-Zahabi, di dalam kitab beliau Syiar Al-Ilm An-Nubala, beliau mengatakan كان عمره 60 سنة فحضر مجلس علم في أحد المساجد، وكان الشيخ يتحدث عن أهمية العلم وعن ومكانته في هذا الدين العظيم. Ada seseorang ketika itu umurnya sudah sampai 60 tahun. Ya, seseorang yang sampai ke sebuah majelis ilmu kepada salah satu majelis para masyayikh yang ketika itu umurnya 60 tahun. Kemudian sang guru pun menyampaikan betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Betapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu. فقرر أن يبدأ بطلب العلم وعمره 60 سنة وكان أميا لا يعرف يقرأ ولا يكتب. Maka setelah Syekh itu menyampaikan betapa pentingnya ilmu, kita sudah tahu tadi bahwa beliau berumur 60 tahun, maka kemudian pun beliau memulai belajar untuk menuntut ilmu pengetahuan dengan semangat yang luar biasa. فبدأ من حوله يقولون له الآن يا صالح وقد كبرت في السن اذهب جهز قبرك. Maka kemudian teman-teman ataupun orang-orang yang di sekeliling beliau itu pun mulai merendahkan. Mungkin bahasa kita sekarang membuli. Wahai saudaraku, bukannya umurmu sudah 60 tahun? Bukankah engkau sudah tua? Kenapa sekarang baru belajar? Bukankah engkau sudah dekat ke kuburan? Begitulah ejekan daripada orang-orang di sekelilingnya. فقال لهم لا بأس
أموت وأنا أعلم شيئا خير لي من أن أموت وأنا لا أعلم شيئا. Maka si tua tadi ataupun seseorang yang berumur 60 tahun tadi pun menjawab, beliau katakan, saya lebih baik mati dengan mengetahui, dengan berilmu, ketimbang saya mati dalam keadaan tidak berilmu sedikit pun. فعاش 120 سنة 60 سنة في الجهل و60 سنة في العلم. Maka Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya menjadi 120 sana, 120 tahun. 60 tahun beliau dalam keadaan jahil tanpa ilmu dan 60 tahun dalam keadaan berilmu. أيها السادة، أيها الأحبة، أيها الكرام، لا نريد أن يخلو بيت من بيوت إندونيسيا وما حولها إلا من عالم أو متعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. Maka beliau menyampaikan kepada kita, jangan sempat orang-orang Indonesia ya di rumahnya itu tidak ada yang belajar. Minimal setiap rumah itu ada 1-2 orang yang betul-betul menuntut ilmu, betul-betul belajar, betul-betul mendalami ilmu pengetahuan sehingga dia menjadi seorang muslim yang intelek, menjadi muslim yang berilmu, menjadi alim. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali di rumah itu ada orang yang selalu berzikir kepada Allah, kecuali di rumah itu ada orang yang sedang belajar ataupun seorang guru yang mengajar. Maka insya Allah laknat itu akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. وأنواع العلم ثلاثة: علم بالله وعلم بأمر الله وعلم بخلق الله. Maka ilmu itu, kata Syekh, terbagi kepada 3 macam. Terbagi kepada 3 macam. Yang pertama, al-ilmu billah. Ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-ilmu bi amrillah. Ilmu tentang perkara-perkara yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ketiga adalah yang sudah Subhanahu wa ta'ala. فعلم الله يسمى علم الحقيقة. Kan silah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. لا قيمة للإنسان إذا لم يكن قلبه موصول بالله الذي خلقك فسواك فعدلك، يعني أن تذكره فلا تنساه، وأن تشكره فلا تكفره، وأن تطيعه فلا تعصيه. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghilangkan kelalaian.
Maka al-ilmu bi amrillah, ilmu tentang perintah-perintah Allah adalah ilmu-ilmu syariat. Ilmu-ilmu yang kita pelajari, bagaimana kita mengetahui perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengetahui antara yang halal dan yang haram. Bagaimana kita mengetahui kewajiban. Bagaimana kemudian kita mengetahui syariat-syariat yang lainnya. Amma al-ilmu bi khalqillah fahuwa ma yusamma bil ulum al-kawniyah atau al-ulum al-tabi'iyah. Maka al-ilmu bi khalqillah adalah ilmu yang berbicara tentang bagaimana alam semesta ini. Bagaimana teknologi yang ada, bagaimana ilmu-ilmu untuk memajukan dunia ini, untuk memajukan teknologi, untuk memahami apa yang ada di sekeliling kita dan mengolahnya menjadi yang lebih baik. أريد أن أؤكد على أمر مهم في هذه القضية قضية العلم tentang bagaimana pentingnya ilmu dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi kepada orang-orang yang menuntut ilmu. فإذا ألا وهو احترام المعلم. Maka ketika kita mementingkan ilmu itu, ketika ilmu فإذا احترم الطالب معلمه استفاد منه واستفاد من علمه واستفاد من أدبه واستفاد من عقله. Maka ketika seseorang ingin mengambil apresiasi dari Allah dengan betapa istimewanya ilmu, maka dia mesti pertama menghormati gurunya. Dengan dia menghormati gurunya, beradab kepada gurunya, maka dia akan memperoleh manfaat dan faedah yang luar biasa. Karena adab itu sangatlah penting ketika kita belajar menuntut ilmu. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqul وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. Tentu kelebihan-kelebihan ilmu ini banyak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Seperti apa yang beliau bacakan tadi, salah satu ayat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan para penuntut ilmu, dan orang-orang yang menuntut ilmu adalah sebahagian daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. ولا يمكن لنا صناعة المستقبل وبناء الأجيال القادمة إذا لم يقدر ويحترم المعلم. Dan kita tidak akan mampu lebih maju lagi ke depannya. Kita tidak akan mampu menjadi generasi-generasi yang sukses, generasi-generasi yang hebat. Andai kata ketika kita menuntut ilmu, kita tidak memuliakan siapa yang mengajarkan kita. Kita tidak memuliakan muallimin, mudarrisin, orang-orang yang kita katakan di Indonesia sebagai seorang guru. الواجب علينا أن نغرس في أنفسنا وأنفس من حولنا ليس فقط احترام المعلم. Maka mesti kita tanamkan di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, bahwasanya bermanfaatnya sebuah ilmu bukan hanya memuliakan guru saja, bukan hanya beradab kepada guru saja. فالمعلم ليس ندا أو عدوا بل المعلم هو المربي المصلح المخلص الفاضل. Maka oleh sebab itu ya kita tetap akan menjaga etika kita kepada guru-guru kita. Ya, karena guru itu bukanlah musuh kita. Guru itu adalah orang yang selalu berusaha untuk memperbaiki muridnya.
Guru adalah orang yang selalu berusaha untuk bagaimana murid-muridnya lebih sukses dari dirinya pada masa yang akan datang. Mahabbah wa tarbiyah. Maka guru adalah salah satu orang yang juga mengajarkan kepada kita bagaimana cinta, bagaimana mahabbah, bagaimana kita mencintai siapapun, mencintai orang lain, bagaimana kita mencintai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annahu man yatamarrad ala muallimihi fasawfa yutamarradu ala alwalid fi albayt wa ala almujtama' kakullihi li'annahu idza lam yuaddi haqqa man lahu haqq alayhi famin babi awla an la yuaddi haqqan li ahad. Maka oleh sebab itu, orang yang tidak memberikan hak gurunya, orang yang tidak beretika kepada gurunya, ini akan berpengaruh kepada pengaruh ketika ada pada guru yang kita jaga, maka kemungkinan besar orang di sekeliling kita pun tidak menghargai dan tidak صغير ويعرف عالمنا حق. Maka Rasulullah yang selalu menjaga akhlak. إذن ثلاثة نصائح لطالب العلم. أولا ابتعد عن المعاصي. ثانيا أن تكون صاحب همة عالية. ثالثا أن يكون لك صلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة الصلاة والسلام عليه والتخلق بأخلاقه. Maka para audien yang saya hormati, kesimpulan kita malam ini adalah bahwa bagaimana kita seorang berilmu, sukses dalam ilmu kita. Yang pertama, nasihat buat orang yang sedang belajar, yang pertama adalah ibtiad anil ma'asi. Selalulah berusaha untuk menjauhi berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah nasihat buat para talibul ilmi, orang yang sedang belajar adalah selalu menumbuhkan semangat, al-himmah, al-jid, betul-betul semangat dengan segala macam rintangan dan cobaan yang kita hadapi. Tetap pelihara semangat itu. Sedangkan yang ketiga adalah seorang penuntut ilmu mesti selalu menjaga hubungannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Dengan selalu memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Dengan apa? Dengan berusaha untuk meniru, menauladani akhlak baginda Rasulullah. نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعينا دامعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita sampaikan pada malam ini betul-betul bermanfaat, agar apa yang kita sampaikan pada malam ini menjadi jalan kita menjadi orang yang lebih baik, menjadikan diri kita lebih dekat kepada Allah, menjadikan lisan kita menjadi lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan diri kita diri yang mencontoh dan berakhlak seperti akhlak Rasulullah. شكرا لكم شيخ محب الطبري على هذه الدعوة الطيبة المباركة لهذه المحاضرة، وأسأل الله أن يكرمنا جميعا بأن نجتمع على حوض الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. Terima kasih, beliau menyampaikan sekali lagi kepada seluruh mahasiswa, seluruh Civitas Akademika, para dosen, para mahasiswa-mahasiswi yang ada di Jami' Al-Kifayah. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada beliau, dan beliau berdoa kepada Allah mudah-mudahan
di akhirat nanti kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وإن أكرمني الله وأتيت إلى إندونيسيا فسأزور معهدكم المبارك نعمة الله وجامعة الكفاية. Beliau juga berharap mudah-mudahan suatu hari nanti beliau bisa berkunjung ke Indonesia karena beliau belum pernah ke Indonesia, dan mudah-mudahan insya Allah berikan kesempatan untuk berkunjung langsung ke pesantren Nikmatullah, juga ke STIT, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Kifayah, Pekanbaru, Riau. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Aduh, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Surat 35. Syukran. Syukran jazilan fadilatul syekh asa ayyam fa'ana bi'ulumihi dunya wal akhirah yumkinuna marisatuha hatta tusbihu amalan salihan lana wa amalan jariyan ila syaikhina al-kiram amin ya rabbal alamin. At-tali ad-du'a lil ustazi Dr. Perlindungan Simbolon. Syukran jazakallahu khair para syekh. Insyaallah nakhtim bid-du'a. Tali ad-du'a lil ustazi Dr. Perlindungan Simbolon MUS ila ustazina al-kiram al-waqtu wal makan falyatafaddal mazkura. Nah. لأن أستاذنا الكرام لا يحضر في هذا اللقاء المفضل من فضل الشيخ الكرام شيخ أحمد محمد عدنان الفيوني عزيز يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغلق نعم المولى ونعم النصر. اللهم أحيي قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا نور معرفتك واجعل قلوبنا محل عنايتك. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها إلهنا مولانا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعينا دامعا ولسانا ذاكرا. اللهم أبعدنا عن الحرام احنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أكرمنا بهمم عالية،
أكرمنا بأن نكون من أهل الفجر ومن أهل قيام الليل ومن أهل تلاوة القرآن ومن أهل الخشوع في الصلاة. اللهم أكرمنا بصلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا برؤيته في المنام وبزيارته في الدنيا وبشفاعته في الآخرة يا أرحم الراحمين. واجمعنا جميعا على حوض النبي صلى الله عليه وسلم بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وبسر أسرار الفاتحة. إياك نعبد صراط الذين بارك الله. شكرا جزيلا إلى شيخنا الكريم. جزاك الله خير يا سيدي. تفضلوا يمكن تغلقون. Kasihkan diri dah. Kasihkan. Kurang. Maaf benar pada pesantren kasihkan benar jemaah. انتهينا يا سيدي، انتهينا الحمد لله وجزاكم الله خيرا. بارك الله عليكم. أهلا وسهلا. وعليكم السلام. جزاك الله خيرا شيخ محب الطبري. أهلا وسهلا. نحن مسرورون نستفيد منكم كثيرا يا سيدي. بارك الله فيكم. وإياكم. أهلا وسهلا شيخ محب. مع السلامة. مع السلامة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.